Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid, kecuali kalau ada udzur syar'i. Wabil khusus kepada kita kaum Adam, kaum laki-laki, para ikhwan, ya, sudah selayaknya kita selalu menjaga sholat berjamaah kita di masjid. Dulu pernah saya sampaikan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala setiap kali beliau ingin mengambil hadis dari seorang perawi hadis, dan Imam Al-Bukhari gurunya sangat banyak, ya. Padahal usia beliau sekitar 55 tahun, ya. Tidak sampai 60 tahun usianya Imam Al-Bukhari. Namun beliau berhasil menghimpun sekitar 600.000 hadis. Dari umur beliau selama atau sekitar 50-an tahun, Imam Al-Bukhari memiliki guru lebih dari 1.000 orang. Kalau kita coba dihitung itu, ya, berapa kira-kira guru kita itu, ya. Sejak TK, pernah TK mungkin, ya. Mungkin sejak TK sampai SD, SMP, SMA, sampai S1, ya. Kira-kira berapa jumlah guru kita itu? Imam Al-Bukhari, jumlah guru beliau itu di atas 1.000 orang. Dan yang terbanyak adalah guru beliau dalam bidang hadis, karena beliau banyak meriwayatkan hadis dari para perawi-perawi hadis. Lah Imam Al-Bukhari sebelum mengambil hadis dari seorang perawi hadis, maka beliau tunggu dulu waktu sholat, dan beliau akan cek dulu, ya, beliau akan lihat apakah perawi hadis yang akan beliau ambil hadis darinya dan kabar itu beliau dapatkan dari guru beliau sebelumnya, kan itu. Misalnya kan Imam Bukhari misalnya ingin mengambil hadis dari B misalnya. Lah beliau kan mendapatkan informasi dulu dari si A, ya.
akhbaroni misalnya, telah mengabarkan kepadaku fulan. Nah, ya. Lah fulan ini masih hidup. Ya, telah mengabarkan kepadaku si B. Lah si B ini masih hidup, maka apa? Imam Al-Bukhari akan mendatangi si B. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat sebutkan Imam Al-Bukhari untuk mendatangi seorang perawi hadis, beliau harus menempuh perjalanan selama 4 bulan. Padahal apa? Hanya untuk mendapatkan 1 hadis saja. Nah, itu beliau harus menempuh perjalanan selama 4 bulan lamanya. Lah, ketika beliau sampai di desa si perawi hadis ini, maka beliau tidak langsung mengambil hadisnya. Tapi apa? Beliau tunggu dulu waktu sholatnya. Kalau si perawi hadis ini keluar dari rumahnya dan sholat berjamaah, maka beliau akan apa? Akan mengambil hadis dari si perawi hadis ini. Jadi salah satu apa? Jadi salah satu indikasi seseorang itu layak diambil ilmunya adalah apa? Kalau dia menjaga sholat berjamaahnya di masjid. Ya. Jadi kalau ada seorang guru, seorang dosen, apalagi seorang ustadz, apalagi seorang kiai, tidak menjaga sholat berjamaahnya di masjid. Apalagi kemudian disampaikan sholatnya pindah-pindah. Sholat maghrib di Madinah, sholat isya-nya di Mekah, sholat subuhnya di Palestina, di Masjidil Aqsa. Nanti sholat duhurnya di Istiqlal Jakarta, sholat asar di Masjid Syekh Zaid. Padahal tinggalnya di Madura. Kan keren. Dan ini sebuah kebohongan, ya. Sebuah kedustaan, ya. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekelas Nabi, ya. Dan tidak ada derajat manusia di sisi Allah itu lebih tinggi, ya, daripada derajat manusia yang bernama Nabi dan Rasul, ya. Dari sisi apa? Kedudukannya di tengah-tengah manusia, ya. Tapi kalau dari sisi dari sisi keimanan, maka manusia yang tertinggi itu adalah yang mereka yang bertakwa, kan itu. Tapi dari sisi kedudukan keagamaan dan sosial di tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya daripada apa? Gelar seorang nabi dan rasul. Kecuali nanti orang-orang Syiah, ya. Maka pengikut sekte kufur Syiah, mereka mengatakan apa? Gelar imam itu lebih tinggi daripada gelar nabi dan rasul, ya. Dan orang-orang sufi yang menyimpang, sufi yang sudah keluar dari syariat, sudah keluar dari hakikat, sudah keluar dari ma'rifat, ya. Maka apa? Mereka mengatakan gelar tertinggi itu adalah apa? Wali, ya. Makanya banyak para ulama mengatakan apa? Syiah dan sufi yang menyimpang ya 11-12, ya. Jadi kalau orang Syiah itu mengagung-agungkan para imam mereka, dan mereka mengatakan imam-imam mereka ini maksum, bahkan imam-imam mereka ini yang mengatur alam semesta ini, sama di kalangan sufi yang menyimpang pun mereka akan menganggap apa? Wali itu adalah pelaksana daripada alam semesta ini. Makanya mereka mengenal dengan wali kutub. Jadi wali kutub itu disebut sebagai apa? Wali yang diserahkan untuk mengatur alam semesta. Padahal tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah wakilkan
pengaturan alam semesta ini dengan malaikat-malaikatnya. Nggak ada para wali itu. Mau wali kutub, wali majbub, wali macam-macam itu. Nah, di kalangan orang-orang sufi yang menyimpang ini, maka mereka sangat melebih-lebihkan gelar wali. Makanya mereka membuat cerita-cerita bodong, cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, cerita-cerita hoak berkenaan dengan wali mereka ini. Dulu ada seorang ustadz saya, dia pernah mondok di salah satu pesantren di Jawa ini, dan dia cerita, ya, jadi kiai di mana dia mondok ini itu tidak pernah sholat Jumat bersama para santri-santrinya, ya. Dan itu sekian tahun, ya. Setiap kali ditanya oleh santri-santrinya, kata ustadz saya ini benar atau tidak, wallahu a'lam. Dia cerita waktu itu masih SMP dia di kelas, dia cerita bahwa Pak Kiainya ini bilang ketika ditanya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai nggak pernah sholat Jumat bersama kami, bersama para santri? Maka Kiainya menjawab apa? Kalau Pak Kiai sholat Jumatnya itu di Mekah. Sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Tapi yang menjadi aneh bagi para santri-santrinya ini, setiap kali santrinya selesai sholat Jumat, ya, ketika mereka kembali ke ke kamar mereka, mereka sudah mendapatkan kiainya sudah berada di rumahnya. Padahal secara waktu, ya, itu ada 4 jam perbedaan antara Indonesia dengan Mekah. Artinya kalau kita sholat Jumat di Indonesia jam 12 siang, orang Arab itu di Mekah baru bangun tidur. Ya kan? Jam 8 itu bagi orang Arab itu masih apa itu? Itu mungkin baru bangun itu, ya. Jadi ada 4 jam perbedaan antara Indonesia dengan Saudi atau dengan Mekah. Artinya ada santri yang pinter, yang cerdas itu dia bilang, nggak mungkin Pak Kiai sholat Jumat di Mekah, ya. Karena kita sholat Jumat di Indonesia, di Mekah itu orang baru bangun tidur, ya. Dan salah satu kebiasaan orang Arab dalam kata kutip, ya, itu sebahagian mereka itu kerja itu siang, ya. Mereka kerja itu nanti ba'da sholat duhur itu sampai malam biasanya, sampai jam 11 malam, sampai jam 10 malam itu kerjanya orang-orang Arab, ya. Dalam kata kutip sebahagian mereka seperti itu. Lah nanti setelah itu mereka tidur, subuh bangun, kemudian tidur lagi sampai duhur. Nah, gitu. Ya. Makanya dulu ketika saya pernah menjadi relawan kemanusiaan, ya, itu ternyata perang di sana itu habis zuhur perangnya. Sampai saya tanya, kenapa kok di sini sering kali perangnya terdengar duduk itu kok habis zuhur? Iya, pagi itu tidur dulu. Ya, makanya banyak para pejuang Islam, para mujahidin ini itu melakukan serangan di pagi hari. Kenapa? Karena musuh-musuhnya sedang sedang tidur, di pagi hari dihabisi. Nah, mungkin gitu lah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi kata ustadz saya ini ada temennya yang istilahnya yang nakal, ya. Jadi ketika orang sholat Jumat, dia nggak sholat Jumat. Ngapain? Ngintip rumah kiainya. Ya. Dia tunggu rumah kiainya. Apa betul kiainya sholat Jumat di Mekah? Dan dia cerita ketika sedang sholat, orang sholat Jumat dia dengar batuknya kiai di rumahnya. Berarti kiainya orang sholat Jumat gitu kan, ya. Orang kerungu batuk, kecuali batuk ini Mekah, kan. Oh, berarti ini kiainya nggak sholat ini. Akhirnya dia ceritalah sama teman-temannya kiai kita kayaknya nggak sholat Jumat. Akhirnya viral di pondok katanya. Akhirnya
Dikumpulkanlah semua santri, kemudian kiainya bilang katanya apa? Bukan kiai nggak sholat Jumat, ya, tapi memang kiai sudah tidak lagi wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena kiai sudah menjadi wali, ya, sudah sampai pada derajat makrifat. Ya. Lah kalau sudah sampai tingkat makrifat, ya, ini ada satu teori yang diajarkan oleh salah satu tokoh sufi namanya Ibnu Arabi. Ya. Mereka mengatakan kalau seseorang sudah sampai derajat makrifat, maka dia sudah apa? Wihdatul wujud. Ya. Sudah manunggal kawula Gusti. Jadi kalau sudah manunggal sama Tuhan, berarti dia sudah jadi Tuhan. Wah, mungkin gitulah ya. Lantas kalau dia mau menyembah, siapa yang dia sembah? Orang di dalam dirinya sudah ada Tuhan. Sehingga menurut mereka, ini sufi yang menyimpang loh ya. Jadi kalau sufi yang menyimpang itu, mereka meyakini kalau sudah sampai derajatnya makrifat, maka apa? Syariat sudah tidak lagi berlaku. Syariat itu berlakunya untuk orang-orang awam. Kalau sudah sampai derajat wali, apalagi wali tadi ya, wali langitan itu, maka menurut mereka sudah tidak ada lagi syariat. Makanya kalau ditanya nggak sholat, oh kiai sebenarnya nggak sholat, tapi supaya orang nggak curiga, bilangnya apa? Sholatnya neng Mekah, sholatnya neng Palestina, ya. Sampai ada yang buat cerita itu, Pak. Dan saya yakin ini cerita bohong ya. Saya yakin cerita bohong. Ada salah satu wali di Jawa ini yang masyhur ya. Namanya, jenengan bisa cari nanti di YouTube itu. Namanya Gusmi namanya. Ya. Namanya Gusmi. Gusmi ini Masya Allah ya. Seorang ulama besar dari Kediri kalau tidak salah saya. Lah itu banyak murid-muridnya yang membuat cerita-cerita bohong tentang Gusmi ini, ya. Karena dianggap Gusmi ini waliullah, ya, wali Allah yang bisa mungkin sudah wali tertinggi gitu. Lah kemudian apa? Murid-muridnya berbuat apa? Membuat cerita-cerita dusta tentang Gusmi ini. Salah satunya apa? Diceritakan dalam YouTube itu, dan saya yakin ini cerita dusta. Dan itu tidak pernah terjadi pada diri Gusmi. Wallahu a'lam. Dia bilang apa? Jadi suatu hari Gusmi ini datang ke rumah salah seorang muridnya. Sampai di kampung muridnya ini sekitar jam 11 malam. Lah ternyata di sana Gusmi nggak tidur. Malah main kartu sampai subuh. Dari sini aja Pak, ceritanya dah. Ya. Jadi Gusmi ini sampai di rumah kampung muridnya, itu bukan malah tidur, bukan malah istirahat, padahal sudah jam 11 malam, tapi malah apa? Main kartu, main remi, ya, sampai subuh. Ya. Lah ketika waktu subuh, kemudian main kartu ini kemudian bubar. Kenapa? Karena jamaah reminya ini, ya, jamaah kartunya ini, berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Lah Gusmi bukan malah berangkat sholat berjamaah ke masjid, tapi malah apa? Malah masuk kamar tidur. Lah orang tua si muridnya Gusmi ini, dia marah-marah sama anaknya. Le, kisopo gue? Wis teko bengi-bengi, teko tekan kene bukan malah turu, kok malah main kartu tekan subuh, ya. Bar kui kok malah bukan lanjut ke masjid, kok malah masuk kamar turu. Akhirnya muridnya Gusmi ini bilang sama ayahnya, ya, yang saya tahu wahai ayah, beliau ini seorang wali Allah, ya. Dan itu juga disampaikan oleh guru saya, kiai ini. Kalau dia datang ke rumahmu, maka apa? Maka
jagalah dia, jangan jangan engkau mengecewakannya, jangan engkau melalaikannya. Karena ini Gusmi ini wali Allah. Maka saya apa yang dia lakukan ya sudah. Sampai orang tuanya marah-marah. Wali kok yang ngono kae. Bengi bukan malah tahajud, malah main kartu, subuh malah turu. Akhirnya orang tuanya langsung berangkat ke masjid, sholat subuh. Lah, ketika dia sholat, selesai sholat, salam ke kanan, kaget. Kok Gusmi itu berada di sebelahnya sedang sholat? Gitu. Selesai sholat, dia lihat lagi. Ini bener Gusmi ini. Akhirnya apa? Dia balik ke kamar. Dia balik ke rumahnya, dan dia lihat apa? Di kamar Gusmi sedang tidur. Tidur. Nah kok ono ning masjid? Dia balik lagi ke masjid, dia lihat, loh, itu kok sholat. Balik lagi ke rumah, turu. Maka apa kata mereka? Lihat, wali Allah dalam satu waktu bisa apa itu? Membelah diri, membelah diri. Dan itu dipiralkan, Pak. Jadi seorang wali itu dalam satu waktu bisa turu, iso sholat, iso ma'am, iso main kartu. Oh, iso main kartu. Kan keren itu. Padahal Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul pun tidak pernah apa? Bisa melakukan yang demikian, Pak. Pernah. Dalam satu waktu Rasulullah tidur, tapi di waktu yang sama beliau juga sholat. Pernah? Nggak ada. Tapi begitulah kisah-kisah itu dibangun. Kisah-kisah itu dibuat untuk apa? Supaya orang-orang awam, Masya Allah, ini wali Allah, Masya Allah. Itu tujuannya. Tapi bagi kita yang paham ilmu syariat, paham ilmu ma'rifat, ini sesuatu yang jelas bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Ya. Ini jelas bertentangan dengan apa? Hakikat. Yang namanya hakikat, orang sholat ya sholat. Gak bisa orang sholat di satu sisi dia tidur, di sisi yang lain dia sedang main kartu, sisi yang lain pidato. Hakikatnya ya saya kalau ngisi kajian ya sudah. Saya sedang ngisi kajian, itu hakikatnya. Gak ada. Saya dalam satu waktu ngisi kajian, satu waktu, di waktu yang sama, saya sama istri saya jalan-jalan, makan bakso. Itu sesuatu yang menyelisihi apa? Hakikat. Dan pasti juga sudah menyelisih apa? Syariat. Tapi orang-orang awam, Mbak, orang-orang awam yang mereka nggak paham ilmu tentang ini, akhirnya apa? Tertipu, ya, dibohong-bohongi, dihapus-hapusi dengan cerita-cerita yang demikian. Dan kisah-kisah seperti ini, Pak, sejak kecil saya sudah banyak mendengarkannya. Karena dulu bapak saya aktif di Torikot Naksabandiyah di Sumatera. Jadi kalau di Sumatera itu markasnya Torikot Naksabandiyah itu ada di Tanjung Pura di Sumatera Utara. Sedangkan kalau di timur itu ada di Martapura namanya. Nah, ya. Di Martapura itu ada dikenal dengan Guru Sakumpul namanya. Nah, ya. Guru Sakumpul ya. Kalau di Sumatera itu saya lupa namanya dulu Tuan Guru ya, tetap nama Tuan Guru. Dari kecil saya sudah dengar cerita-cerita itu. Bahkan kata bapak saya itu dulu Tuan Guru yang ada di Torikot Naksabandiyah itu waktu saya masih kecil, saya masih ingat bapak saya bilang waktu itu apa? Kalau sudah zikir, Tuan Guru itu nanti nempel di ujung masjid itu, Pak. Nah, jadi pantatnya nempel di dinding masjid. Jadi pantatnya nempel, kepalanya di bawah, dan itu sambil zikir. Dan itu zikirnya para wali. Itu bisa nempel ke sana, bisa nemplok di sana. Jadi kayak cecak itu mungkin jadinya. Kalau zikirnya orang awam ya tetap nemploknya di lantai. Itu dulu cerita bapak saya masih kecil saya. Walaupun alhamdulillah
Setelah saya tamat SD, alhamdulillah bapak saya kemudian meninggalkan Thariqat Naqsyabandiyah ini dan kemudian pindah ke Muhammadiyah sampai hari ini. Alhamdulillah. Saya nggak bisa bayangkan, Mbak, kalau dulu bapak saya sampai sekarang menjadi Thariqat itu. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr, ya. Dalam surat An-Nasr, dan sebahagian ahli tafsir termasuk sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 itu adalah surat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau. Ya. Jadi surat terakhir itu atau ayat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah menurut mayoritas ulama itu bukan surat Al-Maidah ayat 3 ya, walaupun yang masyhur ya, yang masyhur selama kita ngaji surat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau adalah surat apa? Al-Maidah ayat 3. Apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini yang masyhur sampai kepada kita. Namun mayoritas para ahli tafsir termasuk di antara sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa apa? Surat terakhir sebelum wafatnya Rasulullah yang turun kepada beliau itu adalah surat An-Nasr. Surah An-Nasr yang bunyinya apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan darinya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat manusia, ya. Lah ketika surat An-Nasr ini turun, maka Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat yang senior, ya. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali dan sahabat-sahabat senior lainnya. Rasulullah tanya, kira-kira apa isyarat dari Allah yang Allah sebutkan di dalam surat ini? Ya. Kira-kira apa isyaratnya? Maka mayoritas sahabat senior waktu itu mengatakan apa? Oh, ini isyarat berarti apa? Sebentar lagi umat Islam akan mendapatkan apa? Kemenangan. Dan nanti orang-orang musyrik, orang-orang kafir akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kecuali nanti yang berbeda siapa? Sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Wa ibnu Abbas, kira-kira bagaimana pendapatmu?" Nah, sahabat Ibnu Abbas bilang, "Ya Rasulullah, ayat ini isyarat tentang telah dekatnya hari kewafatanmu." Para sahabat kaget. Wih, Ibnu Abbas, bagaimana mungkin engkau mengatakan apa? Surat An-Nasr ini sebagai apa? Isyarat telah dekatnya hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Ibnu Abbas bilang, karena sahabat Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah apa?
menjadi orang yang ahli di dalam menafsirkan apa? Al-Quran. Kata sahabat Ibnu Abbas, kalau Islam sudah menang, risalah Allah kepada nabinya sudah tuntas beliau sampaikan kepada umatnya, berarti tugas Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul berarti sudah apa? Sudah selesai, sudah paripurna. Kalau dia presiden berarti sudah siap. Siap apa? Ya berhenti. Wis urung tahu erong periode. Sudah. Ya. Kalau dia seorang PNS sudah sampai waktunya, selesai, sudah paripurna berarti siap-siap ya pensiun. Ya. Tapi nggak ada nabi pensiun tuh nggak ada. Ya. Yang ada berarti apa? Berarti kalau nabi sudah tuntas, sudah paripurna, berarti apa? Ini berarti telah dekat kabar Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mencabut nyawa beliau, mengambil beliau dan mengembalikan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa, Pak? Sahabat yang awalnya tadi gembira dengan turunnya surat ini, akhirnya apa? Nangis. Wah, iya ya, benar juga. Ya. Makanya disebutkan, ada yang mengatakan setelah 3 bulan turunnya surat An-Nasr ini, maka Rasulullah kemudian mendapatkan sakit yang sangat parah, yang dengan sakit beliau inilah kemudian membawa kepada kewafatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagi kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, surat An-Nasr ini turun sebagai apa? Isyarat bagi kaum muslimin. Apa itu? 1, Allah akan berikan kemenangan. Yang kedua, kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bahwa Rasulullah tidak akan lagi bersama kalian. Beliau akan Allah wafatkan dan kalianlah yang akan menjadi penerus di dalam agama ini. Lah maka pas kalian, para ulama kemudian menyimpulkan apa faidah yang sangat agung dari surat An-Nasr ini, kan itu. Kenapa Allah turunkan surat An-Nasr ini sebagai surat yang terakhir, ya kan? Di dalam biasanya sesuatu itu akan menjadi berarti yang awalnya sama yang akhirnya. Artinya begini, artinya ketika Allah menutup Al-Quran dengan surat An-Nasr, berarti apa? Ini mengandung faidah, mengandung manfaat yang sangat besar. Maka dijelaskan oleh para ulama, apa faidah daripada surah An-Nasr ini? Yang pertama disebutkan di sini, la ubudiyata bi ghairi tamkin. Ya. Tidak ada yang namanya ibadah yang sempurna. Artinya apa? Umat Islam tidak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sempurna kecuali dengan adanya kekuasaan. Ya. Tanpa kekuasaan, umat Islam tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Ya. Paling yang bisa kita laksanakan ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, umroh. Namun ibadah-ibadah yang berdimensi hukum, kemudian sosial, mungkin banyak yang tidak akan bisa kita laksanakan. Contoh, riba. Ya. Umat Islam, Pak, tidak akan mungkin bisa keluar dari riba dan tidak mempraktekkan riba kecuali dengan adanya apa? Kekuasaan. Selama umat Islam tidak berkuasa, maka sangat sulit dan sangat berat, bahkan mungkin mustahil umat Islam bisa lepas dari yang namanya apa? Riba. Makanya, Pak, riba ini
sebenarnya perampokan terhadap harta umat Islam secara apa? Secara apa dia? Ya, secara hukum, secara legal. Berapa berapa puluh triliun keuntungan bank-bank ribawi setiap tahunnya itu. Saya kemarin baca itu, kalau nggak salah saya, keuntungan BRI di semester pertama itu mencapai berapa puluh triliun kemarin itu ya, mencatat sekian puluh triliun. Dari hasil apa itu? Riba. Itu baru bank BRI-nya, belum lagi BCA-nya, belum lagi BNI-nya, belum lagi bank mandirinya, belum lagi bank-bank nopo meneh bank-bank pelecitnya. Wah. Itu baru riba, belum lagi pajak. Wah. Ngeri, Pak. Pajak, kalau kita bicara tentang syariat, itu haram hukumnya dibebankan kepada umat. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang syariat, kita bicara tentang syariat Islam ya, pajak itu Pak, hukumnya Pak, haram. Makanya uang pajak itu nggak barokah. Contoh aja yang terbaru, ya, Rafael, itu, jauh sebelumnya Pak. Dulu kita kenal dengan nama Gayus Tambunan, bos aikin yang diwi. Dan saya punya saudara Pak, yang kerja di Dirjen Pajak, dan ngeri, gajinya itu kalau dapat bonus itu puluhan juta Pak. Gaya hidupnya, makanya kita lihat kemarin ini, ketika terbongkar kasusnya siapa namanya, Mario ya, Dendi Mario, siapa namanya, rame-rame mereka menghilangkan barang bukti itu kan, apa namanya, bukti-bukti bagaimana mereka hidup dengan glamor. Para pegawai pajak ini Pak, mulai dihapus itu. Yang dulunya mereka suka main moge. Nah, seharusnya Menteri Sri Mulyani itu seharusnya, kalau dia orang yang memiliki integritas Pak, dia seharusnya mundur itu. Betul. Dia sebagai Menteri Keuangan seharusnya apa? Merasa jelas, malu seharusnya kalau dia punya integritas. Dia seharusnya apa? Saya mundur, berarti apa? Saya gagal nyuruh orang bayar pajak, ternyata pegawai pajak nggak bayar pajak. Tulis di mana-mana, orang bijak bayar pajak, orang pajak nunda pajak. Dan itu yang selalu di apa meneh kemarin ya, di Solo. Wah, dinaikkan itu pajak apa itu kemarin itu. Sampai 400%, ada yang mengatakan 300. Dan sebenarnya Pak, di dalam Islam, kalau kita bicara tentang syariat Pak, yang wajib ditarik dari umat Islam itu hanyalah apa? Zakat. Adapun non-Islam, karena mereka nggak bayar zakat, maka mereka dibebani yang namanya apa? Pajak. Supaya apa? Supaya apa itu? Sama haknya, baik Muslim maupun non-Muslim. Muslim ada kewajibannya, apa itu? Bayar pajak, bayar zakat. Karena non-Muslim tidak ada kewajiban membayar zakat, maka apa? Dia diwajibkan untuk membayar pajak. Lah sekarang kita bayar pajak iya, zakat juga. Akhirnya ada yang ngakalin, bayar pajak pakai uang zakat. Ya ono Pak, ada. Oke malah, oke. Bener Pak, jadi diakalin. Jadi uang zakat dia gunakan untuk bayar pajak itu. Padahal nggak ada dalam
asnaf mustahik zakat dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Dan bayarlah zakat itu untuk fulan wa dirjen pajak. Nggak ada. Lah makanya Pak, pajak ini karena diambil dari harta rakyat dengan cara yang tidak halal, maka harta ini tidak menjadi apa? Barokah. Nggak jadi barokah, Pak. Akhirnya jadi apa? Jadi tempat untuk korupsi. Dan itu yang terjadi. Ya. Maka kita lihat apakah Sri Mulyani berani membongkar sekian belas ribu pegawai pajak yang nggak bayar, bahkan nggak melaporkan harta kekayaannya. Dan itu kalimatnya, Pak, kami baru tahu. Nanti yang satunya lagi kaget. Jadi bahasanya kayak gitu, Pak. Padahal kalau rakyat nggak bayar pajak di apa itu? Diblokir, diuber itu, Pak. Jenengan masuk rumah makan, ada pajak 11%, nggak bayar, kira-kira boleh keluar betul? Begitu cara mereka, Pak, mengambil harta itu secara boleh gitu ya. Oh, kita yang makan, kita yang beli, kita disuruh bayar apa? Suruh bayar pajak. Lah, maka Pak sekalian mudah, jadi kita, nah, dan ini Pak, tentunya nggak bisa kita laksanakan kecuali apa? Adanya kekuasaan ya. Maka alhamdulillah yang sudah saya lihat yang bisa berjalan sedikit itu Pak di Aceh ya. Jadi di Aceh itu sejak tahun 2023 kemarin itu sudah tidak ada lagi yang namanya 2022 ya. Sejak 2022 sejak dilaksanakannya konun berkenaan dengan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh, maka tidak ada lagi bank konvensional yang beroperasi di Aceh. Jadi semuanya kemarin yang beroperasi itu apa? Bank syariah, BSI. Walaupun ya BSI ya, kalau dia BSI mandiri ya larinya juga kemana itu. Tetapi secara dohir, nggak ada Pak, BNI konvensional, BCA, nggak ada di Aceh itu. Semuanya banknya apa? Bank syariah. Artinya apa? Dan itu sempat ramai waktu itu, Pak. Saya ngikutin waktu itu seminarnya waktu itu banyak pengusaha-pengusaha di Aceh, di Medan dan di Jakarta yang protes. Nah, pada kami selama ini kalau transaksi pakai BCA, pakai BNI, pakai Bank Mandiri, lah terus gimana kalau nggak ada nanti di sana? Kami pakai apa? Ya pakai BSI. Lah kalau nggak mau, silahkan Anda keluar dari Aceh. Silakan Anda buat usaha di luar Aceh. Ya menarik Pak itu memang. Walaupun bagaimana praktek yang sebenarnya wallahu alam bisawab, tapi apa? Dohirnya itu bisa. Dohirnya loh ya. Dan itu pastinya dengan kekuasaan. Tanpa kekuasaan Pak, nol, berat. Ya. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.